Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya, Hendy Firdaus, yang kali ini akan membahas tentang the role of change manager atau peran manajer perubahan. Materi kali ini merupakan lanjutan bahasan yang beberapa video sebelumnya, yaitu tentang human performance technology dan human performance improvement. Nah, di sini terkait dengan peran manajer perubahan. Menurut Rothwell, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer perubahan. Yang kesatu adalah pemahaman tentang perubahan. Artinya, manajer perubahan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori dan prinsip-prinsip perubahan, serta mampu menerapkannya secara efektif dalam lingkungan pekerjaan. Nah, ini kompetensi yang ke-1. Selanjutnya yang kedua adalah kemampuan menganalisis dan mengevaluasi. Nah, manajer perubahan harus mampu menganalisis situasi yang ada, mengevaluasi risiko dan potensi hasil dari perubahan, serta merancang rencana tindakan yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, kemampuan interpersonal. Nah, seorang manajer perubahan itu harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik, termasuk kemampuan untuk memimpin, memotivasi, dan menginspirasi orang-orang untuk bekerja sama mencapai tujuan suatu organisasi yang sama. Yang keempat adalah manajer tersebut harus mempunyai kemampuan berkomunikasi. Ya, jadi manajer perubahan harus mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif dengan semua pihak yang terlibat dalam proses perubahan, termasuk terhadap pegawai, mitra kerja, atau semua stakeholder yang ada di instansi tersebut. Yang kelima adalah manajer tersebut harus mampu mempunyai atau mengelola konflik, ya karena di setiap organisasi atau instansi pasti ada pro dan kontra terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga. Artinya ini bagaimana manajer tersebut harus bisa mengelola pro dan kontra tersebut dengan sangat baik tanpa merugikan salah satu pihak. Yang keenam, kemampuan pemecahan masalah. Nah, manajer perubahan harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang tepat dan efektif. Yang ketujuh, kompetensi terkait dengan kreativitas dan inovasi. Seorang manajer harus bisa mempunyai kreativitas dan inovasi dalam merancang suatu tujuan organisasi maupun dalam merancang masalah yang ada di organisasi tersebut untuk dicarikan solusinya. Yang kedelapan adalah kemampuan mengelola waktu dan sumber daya. Namanya suatu organisasi atau instansi pasti banyak pola pikir, banyak masukan-masukan. Nah, ini manajer ini harus bisa mengelola sumber daya yang ada dan waktu yang ada dengan efektif agar perubahan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan anggaran yang tersedia tentunya. Nah, selanjutnya kalau saya kaitkan dengan dunia pendidikan khususnya di tingkat sekolah, manajer perubahan bisa disebut juga seorang kepala sekolah yang memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan positif di sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan visi dan misi sekolah secara nyata dan jelas, serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa dan staf pengajar. Nah, jadi seorang kepala sekolah atau manajer perubahan itu harus mempunyai beberapa aspek penting atau kompetensi sebagai agen perubahan di sekolah. Yang satu, kepala sekolah itu harus bisa menentukan tujuan dan sasaran sekolah. Jadi kepala sekolah memiliki tanggung jawab untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang untuk kegiatan sekolah. Nah, hal ini melibatkan perencanaan yang sangat strategis
dari segi kurikulum, sarana, hubungan industri, dan pengelolaan sumber daya manusia dan fisik. Nah, selanjutnya, kepala sekolah juga bisa sebagai pemimpin perubahan. Artinya, kepala sekolah harus mampu memimpin perubahan di sekolah ke arah yang lebih baik, mulai dari mengidentifikasi masalah dan bagaimana mencari solusi yang tepat, mengembangkan program yang inovatif, dan mengimplementasikannya perubahan tersebut secara efektif secara bertahap. Walaupun tentunya perubahan tersebut menimbulkan pro kontra di lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga, kepala sekolah tersebut harus bisa mendorong partisipasi dan keterlibatan guru maupun siswa. Karena dalam membangun suatu institusi pendidikan, khususnya sekolah, harus ada keterlibatan aktif juga dari guru maupun siswa, sehingga lingkungan belajar akan menjadi lebih kondusif. Hal ini dapat melibatkan atau memotivasi siswa dan guru-guru yang lain untuk berpartisipasi dalam mensukseskan program-program sekolah yang telah direncanakan, dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif atau membangun tentang proses pembelajaran. Yang keempatnya, kepala sekolah juga harus bisa menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar atau masyarakat, di mana biasanya kepala sekolah ini akan bekerja sama dengan pihak komite, ya, untuk berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk orang tua siswa, lembaga pemerintahan, atau organisasi non pemerintahan. Misalkan kalau di SMK juga harus bisa menjalin kerjasama dengan pihak industri, karena pihak industri di sini mempunyai peran yang strategis dalam hal rekrutmen atau membuka lowongan pekerjaan. Hal ini memungkinkan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan sekolah dengan program-program yang telah dirancang atau dibuat sebelumnya, sehingga program sekolah dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Yang selanjutnya, kepala sekolah juga harus mampu mengelola sumber daya yang ada di lingkungan sekolah tersebut, ya, karena kepala sekolah mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sumber daya sekolah dengan efektif dan efisien, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan fisik. Nah, hal ini memungkinkan kepala sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa dan staf pengajar dengan cara yang tepat. Nah, untuk merencanakan kegiatan sekolah saat ini biasanya dianggarkan dalam dana BOS atau bantuan operasional siswa. Dalam setahun itu, sekolah-sekolah merancang suatu kegiatan sekolah selama setahun ke depan. Tentunya dalam merancang kegiatan sekolah tersebut harus dibarengi dengan masukan-masukan dari guru-guru yang lain, termasuk juga masukan dari siswa melalui lembaga organisasi yang disebut dengan OSIS. Jadi dalam rangka menjadi agen perubahan yang efektif itu, kepala sekolah harus memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat, kemampuan komunikasi yang baik, dan pengetahuan yang mendalam tentang sistem pendidikan. Dengan cara ini, kepala sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan inspiratif bagi siswa dan staf pengajar, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk sekolah. Oleh karena itu, memang seorang kepala sekolah sebagai pemimpin harus bisa sebagai manajer perubahan, sehingga sekolah dapat terus berkembang tahun demi tahun, sehingga menghasilkan kompetensi lulusan yang baik, yang maksimal, dan bisa diserap oleh dunia usaha maupun di dunia industri. Selanjutnya akan dibahas terkait dengan pendekatan-pendekatan apa saja dalam change manager ini. Menurut Rothwell, terdapat beberapa pendekatan manajemen perubahan yang dapat dilakukan oleh seorang manajer perubahan. Ini kalau kita implementasikan di dunia pendidikan, bisa di sekolah. Yang satu adalah pendekatan rasional empiris.
Pendekatan rasional empiris merupakan pendekatan yang menekankan pada penggunaan data dan informasi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Nah, dalam konteks pendidikan di sekolah, pendekatan ini dapat diterapkan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk memperoleh hasil yang diinginkan pada proses pembelajaran. Nah, ini juga bisa dilakukan dengan cara penilaian kinerja guru. Jadi artinya kepala sekolah akan menilai guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya ada pendekatan normatif, di mana pendekatan normatif redukatif ini adalah pendekatan yang menekankan pada pengembangan nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konteks pendidikan ini, pendekatan ini dapat diterapkan dengan cara mengembangkan nilai-nilai moral dan etika pada siswa melalui proses pembelajaran. Nah, tentunya di dalam proses pembelajaran itu, etika merupakan peranan yang sangat penting. Misalkan di sekolah ada semboyan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, itu merupakan salah satu cara pendekatan normatif redukatif untuk membentuk karakter dan etika siswa selama proses pembelajaran ataupun nanti setelah siswa lulus dari pendidikan tersebut. Yang selanjutnya ada pendekatan power coercive. Nah, ini merupakan pendekatan yang menekankan pada penggunaan kekuasaan dan paksaan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, langkah-langkah pada pendekatan ini terdiri dari 3 langkah. Yang ke-1 langkah memerintahkan orang untuk melakukan perubahan. Yang kedua, tindak lanjut untuk melihat apakah mereka melakukan perubahan. Dan yang langkah ketiga adalah ambil tindakan jika mereka tidak melakukan perubahan. Nah, dalam konteks pendidikan, pendekatan ini dapat diterapkan dengan cara pemberian sanksi atau hukuman kepada siswa atau guru yang melanggar aturan. Namun, pendekatan ini dapat menimbulkan efek negatif, ya, seperti menimbulkan rasa takut dan tidak nyaman. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ini sebaiknya dihindari dan diganti dengan pendekatan yang lebih positif dan mendidik. Jadi, sebisa mungkin pendekatan model power coercive ini dihindari dalam lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan pendidikan, sehingga tercipta kondisi, situasi, proses belajar mengajar yang nyaman, yang bisa dinikmati oleh semua guru ataupun oleh seluruh elemen yang ada di sekolah tersebut, khususnya pada siswa. Karena dengan rasa nyaman, aman, maka proses belajar mengajar akan berlangsung secara baik dan hasilnya pun akan memiliki hasil yang sangat baik pula. Ya, selanjutnya kepala sekolah sebagai agen perubahan tentunya harus mengambil langkah-langkah untuk merubah kondisi sekolah menuju arah yang lebih baik, dan perubahan ini harus dilaksanakan secara bertahap dan secara konsisten. Artinya, supaya mendapatkan hasil maksimal, walaupun itu ada pro kontra, tapi itu harus dijalankan secara maksimal, secara bertahap, dan harus secara dengan konsisten. Nah, kepala sekolah itu harus bisa menganalisis kondisi sekolah. Jadi, pertama kali sebelum mengambil kebijakan harus menganalisis dulu kondisi sekolah seperti apa secara mendalam, meliputi pengecekan data siswa, penggunaan sumber daya, serta masalah apa sih yang dihadapi oleh guru maupun oleh siswa di lingkungan sekolah tersebut. Sehingga setelah menganalisis tersebut, lalu kepala sekolah membuat visi dan misi untuk mencapai tujuan program sekolah. Dan ini harus bisa dikomunikasikan secara efektif kepada semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari siswa, guru, staf sekolah, selanjutnya pada orang tua siswa melalui komite sekolah, dan ini harus efektif supaya tidak ada miskomunikasi terkait dengan tujuan dari sekolah. Nah, selanjutnya
setelah visi misi itu disusun atau dibuat, maka harus merencanakan aksi untuk mencapai visi misi tersebut atau program tersebut harus seperti apa, harus bagaimana yang harus dilakukan. Nah, di dalam aksi ini juga harus ada strategi yang konkret, strategi yang terukur, sehingga pada akhirnya nanti bisa dievaluasi terkait dengan rencana aksi tersebut. Yang selanjutnya juga kepala sekolah sebagai manajer perubahan bisa membuat tim kecil untuk atau disebut dengan tim perubahan. Karena tanpa dibantu oleh tim itu mustahil kebijakan atau program perubahan tersebut akan terlaksana. Biasanya kalau di sekolah itu dibantu oleh Wakasek kurikulum, Wakasek sarana dan prasarana, ada Wakasek hubungan industri kalau di SMK, atau bisa dengan Wakasek bagian manajemen dan mutu. Nah, tim perubahan itu akan membantu kepala sekolah untuk menyusun strategi maupun dalam pelaksanaannya. Nah, setelah membentuk tim itu, kepala sekolah juga harus bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ini bersama tim perubahan kecil tadi, ya, memonitoring apakah implementasi visi dan misi itu telah berjalan secara maksimal, dan evaluasi itu harus dilakukan secara berkala. Ya, tidak bisa hanya sekali, itu harus terprogram juga evaluasinya, ya. Misalkan dalam waktu 2 bulan sekali atau sebulan sekali melakukan evaluasi terhadap program yang telah dirancang, ya. Nah, selanjutnya juga harus ada pengembangan budaya perubahan di sekolah tersebut, ya. Nah, karena dengan budaya program tersebut akan berjalan secara maksimal. Nah, budaya perubahan itu harus didukung juga oleh inovasi-inovasi. Nah, inovasi ini bisa dari siswa, bisa dari guru, maupun dari tim perubahan beserta kepala sekolah tersebut. Nah, ini harus ada kerjasama yang sangat bagus dalam budaya perubahan di sekolah. Termasuk juga orang tua siswa ini perlu dilibatkan supaya antara sekolah dengan orang tua siswa terjadi chemistry lah, artinya ada sama-sama memiliki sama-sama satu tujuan untuk mengembangkan program yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Sehingga pada akhirnya kompetensi anak juga akan menjadi lebih baik, ya. Nah, ini perlunya kepala sekolah sebagai agen perubahan bekerjasama dengan para guru, para siswa, serta para orang tua siswa dan masyarakat sekitar juga, bisa dari tokoh masyarakat, tokoh agama, ini bisa dilibatkan untuk menuju perubahan sekolah yang lebih baik. Apalagi kalau di SMK, di SMA di Provinsi Banten itu kan untuk biaya pendidikan sudah sangat murah, ya, atau bisa dibilang ada sekolah gratis. Jadi sekolah itu atau siswa hanya fokus untuk belajar. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, kepala sekolah sebagai agen perubahan harus bisa mengelola sekolah dengan maksimal dan dengan baik, didukung oleh para guru, staf, masyarakat, dan orang tua. Baik, demikian pemaparan dari saya terkait dengan the role of change manager atau manajer perubahan. Ini sangat menarik, ya. Artinya di lembaga sekolah ini perlu seorang manajer perubahan, khususnya kepala sekolah, yang dapat membawa sekolah itu ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, manajer perubahan harus bisa memastikan perubahan itu terjadi di lembaga sekolah atau di dunia pendidikan. Oleh karena itu, sekali lagi, manajer perubahan harus bisa mempunyai keterampilan implementasi perubahan, mengubah keterampilan yang ada di sekolah itu menjadi lebih baik, bisa sebagai komunikator, artinya bisa mengkomunikasikan rencana-rencana aksi yang ada di sekolah untuk ke hal yang lebih baik, harus bisa menganalisis apa yang ada di sekolah, potensi yang ada di sekolah, harus bisa memahami proses dinamika, harus bisa juga mempunyai inovasi, ya, sehingga sekolah itu dapat lebih berkembang menjadi lebih baik.
Jadi sekali lagi, manajemen perubahan perlu ada di setiap sekolah, dan mungkin eh, jika diperlukan harus ada pelatihan khusus bagi para kepala sekolah yang ada di sekolah-sekolah itu untuk mengikuti sekolah-sekolah manajemen terkait dengan performa yang ada di sekolah, baik guru, karyawan maupun siswa. Jadi perlu ada pembelajaran manajemen sumber daya manusia, manajemen pengelolaan sekolah atau lembaga. Nah, ini sangat menarik jika setiap sekolah atau kepala sekolah sebagai manajer perubahan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait dengan kemanajemenan, sehingga pengelolaan sekolah akan lebih baik lagi. Mungkin saja penyampaian materi hari ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di penyampaian materi berikutnya terkait dengan Human Performance Technology atau Human Performance Improvement. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.